Nikmir menggugat Wan Prestasi RG. Turut tergugatnya Kejaksaan Agung dan Kapolri dimasukkan sebagai turut tergugat. Apa sih gugatan Wan Prestasi? Ya, bahasa sederhana saya akan menjelaskan biar mudah dicerna. Ya, gugatan Wan Prestasi itu adalah gugatan di mana salah satu pihak dianggap ingkar terhadap janji yang sudah disepakati, perjanjian yang sudah disepakati. Perjanjian itu apakah harus tertulis? Enggak. Perjanjian bisa saja perjanjian sifatnya lisan, tapi juga harus bisa dibuktikan perjanjian itu. Jadi nanti dalam gugatan Wan Prestasi itu harus bisa membuktikan bahwa memang ada dua pihak yang memang sepakat melakukan perjanjian terhadap sesuatu peristiwa, ya, yang kemudian diikat dalam satu perjanjian, dan di antara pihak itu kemudian melakukan ingkar janji, ya, tidak memenuhi hak atau kewajiban, ya, tidak melaksanakan sesuai waktunya, melaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Nah, itu bisa disebut Wan Prestasi. Kemudian apakah Nikita Mirzani dan RG di situ ada perjanjian, ada peristiwa perdata, ya, di antara keduanya? Yang bisa membuktikan nanti mereka berdua. Apakah antara Nikmir dan RG itu merupakan peristiwa perdata dan bisa dianggap, ya, Wan Prestasi atau tidak? Cuma yang jadi pertanyaan ini menurut saya akan menjadi potensi peluang besar untuk DNO adalah ketika Kapolri dan Kejaksaan Agung dijadikan turut tergugat, karena tidak ada, ya, kepentingan hubungan hukum di sana menurut pendapat saya. Terima kasih. Nah, informasi terakhir, pihak Kejaksaan Tinggi, ya, menyatakan siap untuk menyidangkan, kan begitu ya? Berarti kata kunci siap menyidangkan, berarti kalau kita petik dari harfiah kata itu berarti mereka sudah bersiap diri untuk menerima P21. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa peneliti kepada pihak penyidik sudah memenuhi kriteria, tinggal melengkapinya. Ya, mudah-mudahan dalam tidak terlalu lama lagi, ya, Kejaksaan Tinggi akan menerima berkas secara utuh P21 dan penyerahan tahap 2, baik tersangka maupun barang bukti yang mengikat terhadap kasus tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Kejaksaan Tinggi itu kan harus jeli. Ingat baik-baik, seketika ini sudah penyerahan tahap 2, berarti segala tugas dan tanggung jawab penyidik sudah selesai. Sudah berada di ranah JPU. Makanya JPU kenapa sampai jelimet minta supaya dilengkapi seluruhnya, baik barang bukti, tersangka, saksi-saksi yang mengikat, agar semuanya bisa beririsan dan bisa bermuatan penuh agar dapat disidangkan. Nah, sekarang dari Kejaksaan Tinggi sudah memberikan sinyal. Itu kan sinyal sebenarnya, supaya jangan bertanya lagi bahwa kami siap untuk menyidangkan. Yang mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi, tidak ada perpanjangan kedua lagi, berkas sudah diterima jadi P21 dan tahap 2. Sehingga supaya juga Nikita Mirzani tidak terkatung-katung dalam pokok permasalahan ini, kan gitu. Nah, setelah penyerahan tahap 2, tentu pihak JPU akan mempersiapkan dakwaannya berdasarkan analisis kasus dan bukti-bukti yang ada, kemudian pasal yang mengikat kepada posisi kasus tersebut nanti akan dipersiapkan di sidang pengadilan. Kira-kira gitu rekan-rekan. Jadi saya runtut dari dari hulu sampai ke hilir. Jadi sehingga orang mengerti runtutannya. Jadi jangan ada berkonotasi dulu. Nanti kemungkinan bebas itu kan namanya persepsi. Ya. Persepsi bisa sah saja. Yang menyatakan bebas atau tidak nanti setelah adanya fakta persidangan dan hakim memberikan keputusan yang pasti yang berkekuatan hukum tetap dan inkrah.
Itu baru kita boleh ngomong. Sekarang kalau berandai-andai biasalah. Itu kan namanya dalam dunia seperti ini kan, bagaimana caranya kita untuk memberikan statement-statement. Tapi saya berharap bahwa statement yang kita berikan kepada masyarakat adalah statement yang mengedukasi. Kalau saya berharap kepada Nikita Mirzani, ya, dia harus mulai sekarang dengan pengacaranya mempersiapkan peluru-peluru untuk mengcounter apa yang menjadi isi BAP yang disampaikan oleh Pak Reza. Itu sebenarnya yang perlu dipersiapkan sekarang. Apakah saksi-saksi yang mengikat dan lain sebagainya, nanti di fakta persidangan dia ungkapkan semua nih asal muasal terjadinya peristiwa ini. Kira-kira gitu, ya? Tapi tadi pihak Kejati bilang masa penahanan terakhir itu di bulan Juni. Artinya setelah di bulan Juni memang tidak akan ada penambahan atau siap langsung di persidangan? Bukan berarti tidak ada penambahan. Di bulan Juni ini kan masalah penahanannya kan selesai untuk perpanjangan 30 hari pertama. Tapi dengan kata sinyal tersebut berharap bahwa tidak ada perpanjangan kedua. Kan gitu. Karena penyidik masih bisa meminta permohonan perpanjangan penahanan tahap 2 30 hari ke depan kepada pihak pengadilan. Tentu permohonan ini akan dikaji, akan dianalisis oleh pihak pengadilan layak atau tidak diberikan perpanjangan penahanan tersebut, untuk tentunya kecukupan alat bukti, kemudian proses permasalahannya BAP lengkap agar bisa berjalan di persidangan. Kira-kira gitu. Jadi kita nggak usah berandai-andai kalau sudah selesai 30 hari ke depan terus dikeluarkan demi hukum, enggak. Ya, karena ada yang bilang dibebaskan, tidak, salah. Demi hukum loh ya, demi hukum berarti berjalan juga permasalahannya kalaupun batas waktu sudah selesai. Nah ini harus kita bisa bedakan dibebaskan demi hukum dengan dikeluarkan demi hukum ya. Harus kita bisa beda-bedakan, kita pilah-pilahkan. Kira-kira gitu, kira-kira kan ya. Pak, berarti masa ini kan simpang siur ya Pak, karena yang netizen tahu dan orang baca dari beberapa artikel bahwa itu udah yang ketiga kalinya kalau tidak salah Pak, masa penahanan yang diperpanjang untuk Nikmir. Jadi setelah ini katanya kalau memang berkas belum lengkap, Nikmir kemungkinan bebas gitu Pak. Yang kedua kalinya kan 20 hari pertama diperpanjang 40 hari ke depan, itu masih ranah kewenangan penyidik. Paham ya? Nggak usah diperpanjang, itu ranah kewenangannya. Makanya 20-40 hari. Ini kan batas kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan. Ternyata isi berkas ini menurut JPU perlu disempurnakan agar bisa penyerahan tahap 2. Sementara waktu sudah mepet 60 hari. Itu yang saya katakan tadi, penyidik meminta permohonan kepada pengadilan untuk 30 hari ke depan diberikan oleh pengadilan. Nah, persyaratannya yang dua itu ya. Yang pertama ya, bisa diberikan perpanjangan 30 hari ke depan oleh pengadilan. Yang pertama, satu orang yang cacat mental atau sakit dan lain sebagainya, sakit kronis, dan ini harus dilambari oleh surat keterangan dokter. Itu yang pertama. Yang kedua, nih kita kan sehat deh, berarti dipakai pointer B. Pointer B menyatakan apabila ancaman hukumannya di atas 9 tahun. Kan gitu. Berarti saya menilai penerapan pasal TPPU yang kena ke arah sini. Karena TPPU itu kan ancaman hukumannya maksimalnya kan 20 tahun. Kalau pemerasan kan enggak. Nah, dipergunakanlah ini. Nah, karena ancaman hukuman itu 9 tahun ke atas. Jadi itulah acuannya, makanya penyidik melakukan itu. Nah, nanti perkembangannya kita lihat ya. Apakah memang sudah kecukupan alat bukti dan lain sebagainya sudah sempurna atau sudah baik menurut JPU, maka diserahkanlah berkas dan perkara ini untuk penyerahan tahap 2, tentunya melalui P21. Kalau saya mengatakan apa yang diucapkan Kejaksaan Tinggi itu udah sinyal sebenarnya persiapan untuk kelimpahan berkas perkara. Kenapa? JPU betul-betul harus jelimet. Seketika sudah berpindah tahap 2, kewenangan dan tanggung jawab penyidik sudah selesai. Itu sudah di ranah JPU. Dia yang bermain di ranah ini untuk menyajikan permasalahan ini di sidang pengadilan.
tentunya dakwaannya, pokok permasalahannya, sampai nanti tuntutan yang akan diberikan. Kira-kira gitu ya, rekan-rekan ya. Di pihak lawannya, ini adalah pemerasan 4 miliar rupiah tersebut. Tapi kalau versi darinya timnya Nikita Mirzani bilang bahwa 4 miliar itu bukan pemerasan, karena itu adalah perjanjian, kesannya adalah kayak endorsement. Tugasnya Nikita Mirzani adalah untuk mereview produk dari yang melaporkannya itu, di-reviewnya baik-baik semuanya. Terus waktu ditanya ya, kalau memang itu adalah sebuah kerjasama endorsement, ada nggak perjanjian kontraknya? Dikatakan dari kuasa hukumnya bilang bahwa kalau kesepakatan itu bisa tertulis dan juga bisa lisan. Ya, memang tidak ada yang salah, tidak ada yang betul di sini ya. Kita nggak tahu nih, karena kalau aku tangkap di sini, kalau untuk tertulis kontrak kayaknya nggak ada perjanjian seperti itu. Tetapi mungkin kalau cuma sekedar chattingan atau rekaman suara, mungkin ada yang mengindikasikan seperti itu. Secara pribadi, ini tidak meringankan Nikita Mirzani, teman-teman. Karena apa? Jangankan yang nilai kontrak 4 miliar. Misalnya nih ya, aku kerja sama orang, paling cuma 10 juta, 20 juta. Itu aja aku tanda tangan kontraknya banyak banget. Apalagi ini miliaran, tapi nggak ada kontrak, kayaknya aneh. Bahkan juga kalau kalian beli rumah gitu, harga 1 miliar, 2 miliar dengan developer, itu aja kita harus ke notaris, harus tanda tangan di hadapan notaris, ada materai, ada bukti-bukti. Makanya hal ini sebenarnya secara kualitatif, suka tidak suka, cukup memberatkan Nikita Mirzani. Makanya dia strateginya adalah ngerubahnya. Dia kayaknya agak sulit untuk bebas dari dugaan pemerasan tersebut, tetapi dia masih punya potensi peluang untuk dirubah ke perdataan. Jadi kayaknya Nikita Mirzani kalau untuk mengembalikan uang yang katanya 2 miliar atau 4 miliar, kayaknya 2 miliar atau 4 miliar yang sudah diberi. Ini kemudian akhirnya dihentikan. Belum tentu, tetap ada dua kemungkinan. Apakah kemudian penyidik meneruskan perkara ini, tapi masa penahanannya habis, tapi perkara diteruskan, satu itu. Atau kemudian penyidik menghentikan perkara karena memang tak kunjung bisa diselesaikan pembuktiannya atau kelengkapan berkasnya, sehingga ini harus di SP3. Nah, persoalannya kan Nikita Mirzani kalau dilepaskan ketika masa penahanan berakhir, tentunya ada satu persoalan. Dia kan sudah ditahan selama kurang lebih 100-an hari lah ya, 100 hari atau 120 hari. Bagaimana masa penahanan ini? Kalau ternyata Nikita Mirzani kemudian demi hukum dibebaskan, artinya dia kemudian dianggap sebenarnya tidak melakukan tindak pidana. Paling pahit kan begitu. Jadi Nikita Mirzani bisa mengajukan yang namanya permintaan ganti rugi. Bisa menggugat penyidik kepolisian. Kemudian minta pemulihan nama baik, rehabilitasi. Kemudian tadi meminta ganti rugi terhadap hak dia, di mana dia sebagai warga negara kemudian ditahan oleh penyidik. Jadi dia bisa minta ganti rugi dengan cara apa? Menggugat secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum yang patut diduga dilakukan oleh penyidik. Termasuk peradilan. Ya, Peradilan. ya, peradilan salah satu cara untuk menggugat kan. Tapi gugatan peradilan itu gugatan cepat ya, cuma 1 minggu harus clear. Tapi kalau yang seperti ini, ketika ternyata berkasnya Nikita Mirzani tidak lengkap dan kemudian SP3 misalnya, kalau peradilan itu yang SP3 bisa jadi si pelapor menggugat peradilan. Nah, kalau seorang Nikita Mirzani, dia jalur yang paling bagus adalah melalui gugatan perbuatan melawan hukum terhadap cedera-cedera yang dialami, yaitu karena dia ditahan, kemudian dia dikurung, masa kebebasan dia dikungkung ya oleh masa penahanan. Jadi dia bisa minta ganti rugi. Jadi Nikita Mirzani bisa menggugat secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum, sementara kalau kemudian pelapornya nggak puas, dia bisa menggugat pra peradilan. Pelapor ini si siapa? Ya, Reza kan. Reza bisa menggugat pra peradilan. Kenapa? Karena ini kok perkara ini kenapa dilepas begitu kan? Sementara Nikita Mirzani karena dia lepas dan perkara tidak bisa masuk unsur, dia bisa menggugat ganti rugi, permintaan ganti rugi, rehabilitasi, perbaikan nama baik lewat gugatan perbuatan melawan hukum. Yang digugat siapa? Ya udah penyidik yang digugat. Nah, kemudian penyidik kemudian bisa diwakili oleh siapa? Ya tentu kuasa hukumnya penyidik. Bisa dari Binkum penyidik, bisa juga dari pengacara negara, jaksa sebagai pembelanya.
gitu. Tapi ini gugatan perdata. Jaksa punya waktu berapa lama bang untuk sampai akhirnya harus dibebaskan? Sebenarnya ini kan kewenangan penahanan ini kan sudah di tangan jaksa ya. Tapi karena ini kan kasus TPPU di mana ancaman hukuman 9 tahun, sebenarnya total itu sebenarnya ada waktu 120 hari untuk penahan seorang Nikita Mirzani. Ini kan baru 20 hari plus 40 hari plus 30 hari. Berarti kan baru sekitar 90 hari kan. 3 bulan itu. Tapi sebenarnya penyidik masih bisa memohon supaya perpanjangan lagi 1 kali 30 hari lagi. Jadi setelah ini masih ada 30 hari lagi sebenarnya. Tapi ini tergantung apakah nanti, karena permohonan ini diajukan bukan kepada jaksa oleh penyidik, tapi diajukan kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini pengadilan negeri mana nih? Jakarta Selatan. Jadi penyidik mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk memperpanjang masa penahanan 30 hari lagi. Jadi bukan kewenangan jaksa lagi, kewenangan si penyidik, kewenangan si pengadilan negeri untuk memutuskan memberikan penetapan perpanjangan masa penahanan. Bang, kalau untuk hari seksional itu bulan depan P21 tanggal 9 katanya ya, kalau nggak salah ya. Kalau enggak katanya apa di depor gitu, antara dua, apa di depor apa sidang. Kita lihat aja nanti ya. One prestasi ingkar janji, iya. Kalau one prestasi itu berarti ada ingkar janji. Misalnya kan gini, kan ini ceritanya ya yang aku tangkap. Jadi Nikmir itu di endorse sebuah setahun. Kan ada dibilang nanti kalau setahun kasih tahu lagi ya, gitu kan. Nah belum setahun, masih pertengahan berapa bulan itu dilaporkan meras gitu. Yang kita ambil kesimpulannya, jadi itu kan belum sampai setahun, belum sampai selesai endorse-nya gitu, kontraknya. Aku nggak ngerti kontraknya, itu mereka urusan mereka ya, apa ada tertulis apa enggak aku nggak tahu, itu urusan mereka. Tapi belum masa kontraknya berakhir, tapi sudah dilaporkan gitu. Nah harusnya laporannya harusnya itu katanya perdata bukan pidana gitu loh. Kayaknya itu yang akan dituntut oleh Nikmir. Bajunya lucu, spill dong. Oh iya, bajunya ini saya bisa pakai kerudung, bisa juga enggak gitu sayang. Bahannya lembut banget. Gitu ndut. Wahyu apa sayang? Ini gini nih saya, jadi kan yang mode-mode sekarang itu saya ini masuk terus ini keluar. Nanti kalau gua sepil berdiri nanti kena band. Gitu say. Good day. Yang persekusi dan dulu iya model kimono. Iya kayak model kimono ya. Jadi ininya aku kancing. Kalau enggak dia takut kebuka gitu. Makasih sayang. Oh ini karena aku ini ya belum mandi, aku habis live ini nanti aku mandi saya. Kak paketku udah sampai, pacarku suka banget sampai istri saya dia cemburu. Apa sih Willy? Beli minum nih mau buat beliin mama. Di mana ya? Nanti aku lupa nanti aku lihat ya. Aku lupa juga saya beli di mana. Tapi bisa pakai rok, bisa pakai jeans, enak aja gitu, bisa muslim, bisa buka rambut. Bun, kalau Yoke di penjara cewek apa cowok? Khusus dia, khusus. Katanya Mbak Putri khusus. Ya jadi dalam 1-2 hari ini tuh LP-nya Nikmir tuh. Ya pokoknya kalian lihatlah siapa-siapa aja yang nanti kena itunya. Dia nge-LP-in DRG sama kayaknya si Miswa gitu. Kapolri takut sama si FS karena anak buah daging si FS. Enggak lah. Takut kenapa? Dia emang dia siapa? Takut kenapa? Gak mungkin seorang Kapolri itu bisa takut sama elah. Kalau murni ya
murni nih kasus si nenek itu, kalau murni kasus si nenek itu nggak mungkin bisa. Ini kan karena nggak murni kasusnya, apalagi ada di situ undang-undang perbankan gitu loh. Kalau ada baju lucu lab sambil jualan aja kak. Aku nggak ngerti keranjang-keranjang kuningnya saya. Kalau dulu aku ada admin. Ini nggak ngerti gue keranjang-keranjang kuningnya sayang. Kita membahas sampai subuh ya bun soal Niki. Sayang itu Niki kita pokok sama Niki. Hei good day, besok kerja anda. Sampai subuh lagi enak aja. Kita doain kita siap bebas bun, amin. Jadi Niki itu misalnya tidak P21 tanggal 2 Juni apa 1 Juni masih ada kesempatan perpanjangan 1 kali lagi guys, 30 hari karena kan ancamannya 9 tahun 9 tahun ke lebih, jadi itu ada 120 hari ternyata begitu. Tadi Bang Pami juga ngomong gitu, 20, 40, 30 belum lagi misalnya P21 bisa 30 lagi gitu loh. Nah mungkin kemarin orang bapak yang di kejaksaan itu mungkin dia lupa bisa 30 lagi 1 kali lagi gitu loh say. Takut sama Nikita yang punya negara. Semua kita punya negara sayang. Nikita nggak pernah pamer-pamer kok kalau dia tuh punya negara. Bunda nih glowing, makasih sayang. Takut laundry anak buahnya lewat sih. Aduh. Ceritain dong kenapa bisa legowo belain NM padahal dulu musuhan. Sayang, aku melihat NM itu sayang banget sama anak-anaknya. Dia bertanggung jawab sama anak-anaknya, terlalu bertanggung jawab, dan dia ibu tunggal. Itu yang aku salut. Aku salut ngeliat dia. Istilah gini loh. Banyak ibu tunggal, apalagi dia seorang artis ya, tapi dia menomorsatukan anaknya, tanggung jawabnya di situ. Aku lihat dia seorang ibu yang bertanggung jawab banget buat anak-anaknya. Dan aku pernah ada di posisi itu gitu loh, posisi waktu suamiku meninggal aku di posisi itu gitu loh say. Jadi hatiku jatuh aja gitu ngelihatnya. Bunda glowing karena ke Bening Klinik sama good day. Kak kasusnya Nepos yang laporin AM jalan kak, jalan. Kan udah panggilan kedua kan. Tuh nenek lagi merong-merong, nenek lagi tantrum. Biasa nenek kalau lagi tantrum teriak-teriak sampah, padahal sampah berasal dari dia. Kalau tantrum teriak-teriak sampah, padahal sampah berasal dari dia. Dari dia itu sampah. Kamu sebelumnya siapa nenek? Ya, sebelumnya kamu siapa? Bilang-bilang orang sampah. Yang sampah itu kamu. Ya, kamu sampah siapa? Nggak jelas kamu siapa sebelumnya. Ya, nggak usah bilang-bilang orang sampah. Sebelumnya kamu siapa? Nggak jelas, ya. Masa harus gue bilangin dari kampung lu udah enong-enong, ntar lu tersinggung kalau gue bilang dari kampung lu udah enong-enong, ya, di enong-enong di kebon, tau nggak lu di kebon? Nggak usah sosok ngomongin orang sampah. Kamu jauh lebih sampah. Sekul aja lu udah jadi enong-enong kebun, diantarin lagi. Aduh. Bagus. One proteksi NM komentarin bu. Oke. Kan aku tadi udah bilang FTT. Aku ngomong kembali lagi ke seperti yang Nikmir bilang bahwa itu uang endorse ya. Jadi Nikmir tuh heran kenapa gue di endorse harusnya one prestasi. Kenapa one prestasi? Jadi endorse itu kan setahun. Ada percakapan dia yang bilang nanti kasih tahu ya kalau sebelum setahun, kalau sudah mau hampir setahun untuk bayaran lagi berarti kan. Nah di endorse nih sebelum setahun masih di tengah jalan langsung udah ada LP, di LP-in lah Nikmir itu meras, berarti kan belum selesai nih masa kerjanya, belum selesai masa setahunnya, itu disebut one prestasi. Tapi kalau masa kerjanya berhasil komplit itu namanya prestasi, tapi kalau tidak sampai itulah dia one prestasi. Jadi one prestasi itu jatuhnya dia perdata. Nikmir heran kenapa gue pidana, harusnya perdata gitu. Pidananya berlapis-lapis lagi. Kita lihat aja, makanya aku mau tuh kalau misalnya nanti P21 kita mau tahu apa sih ini sebenarnya, kok sampai berlarut-larut begini gitu loh.
apa sih sebenarnya gitu loh. Bali ya. Ini 1-2 hari ini nih keluar LP baru nih dari Nikmir. Jadi tadi aku lihat wawancaranya Bang Fahmi, dia dalam 1-2 hari ini diminta Nikmir untuk membuat LP yang tentang One Prestasi. Kalau garis besarnya aku ambil One Prestasi itu berarti uang yang kemarin 4M itu adalah endorse. Kenapa dibilang meras? Secara orangnya masih bebas, tidak ada tekanan batin, tidak ada tekanan, masih happy. Masa orang diperas begitu gitu loh. Jelek kita lihat aja, nggak ada. Hai fans Nikita Mirjandi sayang, bunda sayang iya. Kak Nepos nggak suka pasti kakak damai sama NM. Jangankan aku, siapapun yang sama NM deket nggak bakalan suka. Jangankan gue deh, siapapun nggak bakalan suka. Kalian pasti udah ngerti lah ya. Ada kecemburuan siapa yang dekat sama NM. Tuh. Cemburu sangat ya kalau ada yang dekat sama NM ya. Kenapa sih cemburu banget? Kalau berteman bener, kalau berteman cuman pure, nggak ada apa-apa. Kenapa harus cemburu sih? Kalau NM dekat sama siapa-siapa ya biarin aja lah dekat sama siapa-siapa. Kenapa harus ada cemburu-cemburu banget ya? Kayaknya nggak rela banget kalau NM tuh dekat sama siapa-siapa. Ada apa sih? Cerita sama saya sini sayang, cerita ada apa ya? Yang kamu bilang orang yang sakit Jini Wina, coba kamu cek deh yang sakit jiwanya siapa sayang ya. Kenapa sih kok ada yang dekat sama NM kamu itu kayaknya seperti gimana gitu, menyala gitu. Kenapa sih? Ada apa sih? Hei, ada apa ya? Jadi yang siapa yang dibilangin tandanya sakit-sakit gimana? Kayaknya kamu deh, kamu yang periksa deh ya. Ada apa sih? Perasaannya aman. Kenapa orang kalau dekat sama NM situ yang marah banget, ya kan? Kenapa sih?